Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, salah satu mahasiswi Institut Agama Islam IA Yasni Marobungo, kelas 5B, Prodi S1 FIAUD. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktik sains untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi perkembangan sains anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Istiqomah MPD. Baiklah, saya akan melanjutkan akan melakukan praktik sains sederhana saya yang bisa diterapkan atau diajarkan kepada anak usia dini oleh bunda-bunda di lembaga atau di sekolahnya masing-masing. Kenapa kita perlu melakukan praktik sains? Praktik sains bisa kita lakukan di sekolah mulai dari yang sederhana ataupun praktik sains yang sulit. Itu bertujuan untuk mengembangkan kognitif anak usia dini. Jadi melalui praktek sains ini, anak usia dini akan lebih tertarik untuk melakukan banyak hal yang menurut mereka menantang kecerdasan mereka untuk untuk kedepannya. Dalam mengajari anak untuk melakukan praktek sains di sekolah, banyak praktek sains sederhana yang bisa kita terapkan dalam mengajari anak-anak usia dini. Untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan sains anak usia dini ini, saya mengambil praktik sains yang sederhana karena alat dan bahannya mudah untuk didapat dan mudah untuk dimengerti oleh anak usia dini. Adapun alat yang saya gunakan di sini yaitu ada teko, ada gelas plastik, dan juga bahan yang saya gunakan di sini yaitu ada telur. Saya membawa telur 3 butir, ada garam. Terserah di sini kita menggunakan garam halus ataupun garam kasar. Baiklah, selanjutnya saya akan tujuan dari praktik sains sederhana ini yaitu untuk mengajari kepada anak usia dini tentang benda yang tenggelam, melayang, dan mengapung. Pertama-tama, sebelum kita melakukan praktik sains ini, kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama itu kita siapkan 3 gelas plastik, 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu kita isi air. Kita isi air 1 gelas penuh. Selanjutnya yaitu di gelas pertama saya akan memasukkan telur tanpa mencampur air ini dengan bahan apapun. Dapat kita lihat, ini gelas pertama akan saya masukkan telur ke dalamnya. Di gelas kedua kita akan memasukkan sedikit garam. Di gelas kedua kita akan memasukkan sedikit garam. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi apabila air putih dicampur dengan sedikit garam dan kita masukkan telur. Selanjutnya garam yang kita masukkan ke dalam air kita aduk-aduk dulu sampai garamnya menyatu dengan air. Selanjutnya di gelas kedua ini kita akan memasukkan telur yang kedua. Nah teman-teman, di gelas yang kedua dapat kita lihat garam yang dicampur dengan air. Garamnya tidak banyak, jadi massa air dan massa garam sama. Jadi telur yang dimasukkan ke dalam air yang bercampur dengan garam, maka telurnya akan mengambang
Dapat dilihat di sini teman-teman, di kelas keduanya telur mengambang. Selanjutnya yang ketiga yaitu saya akan membuat telur tenggelam. Yang pertama yaitu saya akan memasukkan beberapa sendok garam. Nah, di gelas yang ketiga saya telah memasukkan garam dan air yang cukup banyak. Jadi kita akan lihat apa yang terjadi, telur akan dimasukkan ke sini. Nah, oke teman-teman, dapat dilihat air di telur yang di gelas ketiga mengapung karena massa garam lebih banyak dari massa air, maka telur yang dimasukkan ke dalam gelas ketiga ini akan mengapung. Nah teman-teman, akhirnya inilah praktek sains sederhana yang dapat kita terapkan dalam mengajari anak-anak usia dini dalam mengenal apa itu sains. Nah, yang saya lakukan hari ini adalah praktik sains untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang benda yang tenggelam, mengambang, dan mengapung. Baiklah, sekian praktik sederhana yang dapat saya lakukan. Semoga praktik ini bisa berguna bagi kita semua, dapat dipraktikkan oleh bunda-bunda PAUD di lembaga atau sekolahnya masing-masing, dan untuk teman-teman dapat juga mempraktikkannya dalam mengajari anak usia dini. Semoga praktik ini dapat memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengembangan sains anak usia dini, karena dengan praktik sains anak usia dini akan lebih mengembangkan kognitif mereka. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.